Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Hafidh Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf ibn Al-Hasan ibn Husain ibn Muhammad ibn Jum'ah ya, ibn Hizam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi ya. Imam Nawawi ini adalah seorang imam yang hidup di abad ke-7 ya, ke-7 ke-8. Berasal dari Damaskus, Syria ya. Dia hafal Quran umur 8 tahun. Dan mazhabnya Syafi'i. Akidahnya Asy'ariyah wa Maturidiyah. Bahkan keilmuan ulama Syafi'iyah ya, terutama ulama kita ya, Nusantara ini punya silsilah fikih Syafi'inya mesti melalui Syekh Nawawi, mesti bersambung. Seluruh pondok-pondok pesantren ya, keilmuan sanad ya, fikih bersambung kepada Al-Imam An-Nawawi ya. Seperti Syekh Nawawi Tanara misalnya, dan kemudian ulama-ulama yang belajar dari beliau dan sampai hari ini ya, maka sanadnya bersambung kepada Al-Imam An-Nawawi. Kemarin kita hadis yang pertama itu yaitu tentang hadis innamal a'malu binniyat ya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya ulang sedikit supaya ingat, innamal a'malu binniyat faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu fid dunya yusibuha aw yatlubuha aw imra'ah yankihuha ya, wa fi riwayah yakhtubuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi aw fa innama hijratuhu ila ma hajara ilaihi ya. Sebetulnya memang ada asbab urutnya hadis ini ya. Asbab urutnya itulah yang disebut fid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha tuh ya. Kenapa? Karena ada seorang dari Mekah yang berhijrah itu semata-mata untuk menikah. Maka akhirnya Nabi yang sudah ada di Madinah ya, kemudian terus berdiri khutbah dan Nabi mengatakan innamal a'mal ya ayuhan nas innamal a'malu binniyat. Itu kalau dilihat dari asbab urudnya tuh. Itu hadis pertama ya, hadis pertama kita ulas saja kena ya. Nabi berdiri dan mengatakan ya ayuhan nas innamal a'malu binniyat. Bahkan 3 kali Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Karena kejadian ada orang yang hijrah cuman nyari bini doang. Karena makanya disebut tuh dalam hadis. Kan sebetulnya hadis ini cuman innamal a'malu binniyat saja sudah. Namun karena ada orang yang kejadian hijrah nyari bini, bukan semata-mata hijrah, Nabi maka mengatakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Disebut ya, satu amal yang kejadian di situ, yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka dapat Allah dan Rasul. Kalau hijrahnya nyari bini, dapat bini, nggak dapat Allah dan Rasul.
Bukan berarti nyari bini kagak boleh. Kan boleh sampai 4G. Cuman ini man hijrah niatnya nyari bini. Gitu. Atau berbuat apa-apalah untuk nyari bini atau nyari dunia, nyari duit. Meskipun kelihatannya apa aja agama, kalau memang niatnya nyari duit nggak diterima, nggak. Gitu. Ya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi katanya. Jadi amalnya maksudnya di sini kan apa namanya, sebab wurudnya itu disebut hijrah itu. Maksudnya amalnya apa saja, karena kaidahnya adalah innamal a'malu binniyat. Ya. Kalau tujuannya adalah wanita, maka dapat wanita dan seterusnya. Nah, maka di dalam hadis itu, ya, di dalam hadis itu terdapat 4 poin tuh. Ya, itu yang kemarin belum saya jelaskan. Ya, di dalam hadis itu innamal a'malu binniyat. Nah, yang pertama, la tasihhul a'mal illa binniyat. Kita sembahyang kelihatan ruku sujud kan, tapi nggak tahu tuh sembahyang apa. Kalau dia niatnya sunnah, sembahyang sunnah. Niatnya wajib, sembahyang wajib. Ya, maka niatlah yang membedakan dari niat wajib dan niat sunnah. Dan niat yang membedakan sesuatu menjadi ibadah dan menjadi adat. Ya, kita ini pakai baju kalau niat ibadah, maka amal itu kan gerak pakai baju jadi ada pahalanya. Gitu. Kalau enggak. Itu yang adat bisa jadi ibadah dengan niat. Dan kemudian yang kedua, ya, kandungan hadis ini bahwa seorang mukmin itu diberi pahala berdasarkan niatnya. Diberi pahala berdasarkan niatnya. Artinya dia beramal nih, niatnya apa? Nah, pahalanya itu karena ada niatnya itu. Kalau niatnya itu, ya itu diberi pahalanya. Tadi kan kalau nyari wadon, ya wadon udah dapatnya. Nyari duit, ya duit dapatnya, udah nggak dapat apa-apa. Ya. Orang dakwah murni nyari duit, udah dapat duit. Terus hasil dakwahnya enggak Allah jadiin. Misalnya apakah jadi soleh yang diajak dakwah, jadi alim, jadi enggak. Gitu. Karena al-mu'min yu'jar ala hasabi niyatih. Dan yang ketiga, amal itu mesti murni untuk Allah. Innamal a'malu binniyat. Niat ini para ulama hadis mensarahkan ujungnya ke ikhlas. Jadi amal itu mesti ikhlas karena Allah, jangan riak karena orang. Itu artinya intelektual hadis itu, ya, ada 4 kandungan itu. Yang pertama, la tasihul a'mal illa binniyah. Amal sah hanya dengan niat. Artinya ini ngerjain apa? Sunnah. Ya kalau niatnya sunnah, sah sunnah. Ngerjain wajib. Maka itu mazhab kita Imam Syafi'i, niat sampai diucapin ya. Ya. Itu ijtihad ulama untuk apa namanya? Mengistinbat dari lafal niyah itu diucapin. Meskipun ada dalil lah, Nabi ketika umrah, ya,
Innal umrata lillah, Nabi keluar ucapan begitu. Itu kan sejumlah niat, meskipun nggak berbunyi nawa itu. Kalau kita bikin nawa itu sama, berarti maksudnya begitu. Nah itu memang mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain enggak, tetap maksudnya sama. Karena mazhab Syafi'i itu fikihnya mengandung ta'abbudi, pendidikan ibadah. Kalau yang lain udah bersifat tapal supi, artinya sudah bersifat ilmiah, tafalsuf gitu. Selalu yang dijelaskan adalah filosofisnya gitu, bukan sisi pendidikan ibadahnya. Kalau mazhab Imam Syafi'i ya ada sisi pendidikan ibadah. Oleh karena itu orang-orang sufi itu kebanyakan mazhabnya Syafi'i. Sampai jadi kaidah kullu sufiyin syafi'iyun, sampai begitu. Karena saking banyaknya. Kul kan tidak berarti semua. Ya. Kenapa? Karena orang-orang sufi adalah orang-orang yang mentarbiyah, yang mendidik orang. Itu klop cocok dengan fikihnya Al-Imam Syafi'i. Maka yang ketiga berarti yang amalnya riya maka tidak diterima. Ya. Yang keempat. Ya. Yang ketiga itu man kanat a'maluhu khalisatan lillah. Barang siapa yang amalnya khalisah lillah, ya, pamakbulah, maka diterima. Maka yang keempat, man kanat a'maluhu riya'an atau ria'an nas, riya kepada orang, fala tuqbal, maka tidak diterima. Itu sebetulnya isi kandungan daripada hadis tersebut. Namun kita coba kembangkan pemahaman hadis itu, bahwa innamal a'malu binniyat berarti, makanya ulama usul fikih mengatakan al umuru bimaqasidiha, itu adalah mengambil dalil dari hadis ini. Ketika ulama usul fikih menyebut al umuru bimaqasidiha, ya kan jadi dalil tuh. Sebetulnya dalil ini adalah semangat yang ada dalam Al-Quran atau hadis. Innamal amalu binniyat berarti innama al umur bimaqasidiha. Urusan apa ge tergantung tujuannya. Ya. Urusan apa ge gitu. Al umur kan urusan. Perkara apa saja tergantung tujuannya apa. Ya. Yang kedua berarti manusia itu, kita ini ya, diberi oleh Allah balasan pahala sebanyak, sebesar atau berdasarkan niatnya. Niatnya segitu ya segitu dapatnya, niatnya segitu ya segitu dapatnya. Bahkan orang diberi sesuatu, orang beramal diberi sesuatu oleh Allah yang tidak diberi kepada amal, tanpa niat. Orang berbuat nggak ada niat apa-apa, ya. Maka orang, atau begini, ada orang ibadah, ya, secara realnya begini. Ada orang melakukan ibadah sedikit tetapi sidik, diterima. Ada orang yang melakukan amal ibadah banyak, lama, ya, tetapi tidak sidik, tidak khusyuk, kecil dibanding yang pertama tadi. Padahal yang pertama amalnya dikit. Makanya orang sufi selalu mengatakan biar dikit asal taat. Ini bukan nyuruh dikit, Pak, jangan salah paham. Ini mau dipahaminya, gue mau udah dikit ge, manfaat lo tahu. Wah iya. Biar dikit asal ikhlas, biar dikit asal jujur kepada Allah. Bukan nyuruh dikit, nggak ada itu, nggak ada. Secara balaghah juga bukan begitu maknanya. Nah kalau begitu maknanya, berarti ngomong nggak ngerti agama.
Ya, ada orang lu mau pinternya dikit gitu, jangan banyak-banyak, gobloknya yang banyak. Kan begitu berarti artinya. Tetapi kalau orang yang pinternya dikit, maka amalnya dan ngomongnya kudu dikit, karena kalau banyak salah. Lah kan amal kudu berdasarkan ilmu, ngomong kudu berdasarkan kebenaran. Itu. Nah, maka Allah memberi sesuatu kepada orang yang, kepada niat seseorang yang tidak diberi kepada amal. Itu istinbat daripada hadis tersebut. Ya. Dan boleh juga dikatakan amal itu memang murtabitatun binniyah. Ini makanya coba ulama lughah ketika menjelaskan tentang niat itu amal. Niat itu ketika beramal itu niat. Karena niat itu adalah tawajuh, tujuan. An-niat hiyal qasdu. Niat itu tujuan. Lah bapak lagi jalan aja ditanya, "Wah, mau kemana Pak?" Waduh. Saya udah tahu mau kemana ya. Berarti kan itu bergerak, kan beramal itu. Amal kan gerak. Kagak tahu niatnya. Jalan, ya kemana bang? Waduh, tahu ya. Nggak tahu mah, mau ke rumah bini mudanya, cuman ngumpat-ngumpat gitu. Jadi mau kemana ya? Akhirnya ketahuan, mau tahu ya begitu. Itu mah amal tuh, karena biar ngumpat-ngumpat itu ada tujuannya. Ya bu, ada tujuannya tuh laki tuh ngumpat-ngumpat tuh. Ya, begitu ditanya, lo tahu ya? Kayak orang nggak ada tujuan. Tetap amal kalau ada tujuannya. Dan yang keempat, niat inilah yang membedakan antara ibadah dan adat tadi yang sudah kita jelaskan. Itu istinbat. Ya, memahami dari hadis itu, ya, ulama-ulama fikih maka mengistinbat hukum-hukum yang ada dalam hadis itu. Ya. Dan yang terakhir adalah bahwa niat seorang mukmin ya itu lebih seperti yang Nabi katakan, niatul mukmin khairun min amalih. Ya. Orang ibadahnya banyak, ya, maka kita niat saja yang bagus, gitu. Itu niat itu dengan amal yang dikit bisa mencapai derajatnya, tingkatannya orang yang amalnya banyak. Ya, kalau kiai kita dulu nyebutnya i'tikad. Ya, i'tikad. Saya mah punya i'tikad, artinya punya niat yang jujur untuk Allah. Itu i'tikad maksudnya. Mengaku biar ilmu dikit ge, amal dikit ge, yang penting i'tikad. Tekad bahkan diubah lagi ke bahasa kita, tekad. Itu maksudnya niat. Karena kalau tekad kita kembaliin kepada bahasa Arab, bukan itu maksudnya. Lihat dari siaknya, ya, saya mau punya tekad, artinya punya niat. Ya, niat khidmat kepada gurunya, niat khidmat kepada Allah, niat khidmat kepada agama, udah. Bukan untuk apa-apa. Nah, makanya yang dikatakan bahwasanya niat mukmin mencapai, ya, kepada amal apapun. Maka niatul mukmin khairun min amalihi. Ya. Yang baik itu bagi seorang mukmin bukan di amalnya, biar kelihatannya mereneng tapi niatnya enggak mereneng, tetap amal itu tidak ada artinya. Iya mbak, bagus maksudnya bagus. Habis mau terjemahin ke bahasa itu nenek-nenek kagak ngerti ntar. Jadi mereneng kan mantep itu. Dah, sekarang kita masuk ke hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani, hadis kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Ini hadis masyhur sekali. Bainama nahnu, ketika kami, julusun, sedang duduk-duduk, inda Rasulillah,
bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini membayangkan Nabi dengan para sahabat sedang ngaji, sedang duduk. Ya, kata julus itu julus li dzikril ilm. Ya, bukan julus ngobrol di warung kopi, bukan. Ya. Zata yaumin, di satu hari. Ini pujaiyah. Tiba-tiba tola'a muncul, nongol. Ya, kita pakai terjemahannya bahasa Ceger, ya kan bahasa Indonesianya ada di kitabnya tuh. Ya. Itola'a, nongol tiba-tiba. Kenapa kata tola'a? Karena orang tahu dari arah mana, jelek aja ada di situ. Itu tola'a namanya. Iya, lagi kumpul, lah udah ada di situ baik. Orang ngetok pintu, orang ada ngapa-ngapa lah. Dari mana ini orang ya? Pujaiyah dengan pilihan kata tola'a, maka maknanya itu. Jadi makna itu Pak, lihat dari kaidah lughah dengan kaidah nahwu. Nanti baru dilihat dari sisi balaghahnya. Itu bisa diceritain pas seperti kejadiannya ya, di waktu itu. Ya. Karena bahasa nggak bisa menjelaskan apa yang dimaksud, mesti ada dengan kaidah juga. Kemudian syadidu bayadis siyab, sangat putih bajunya. Apa sangat putih bajunya ini? Berarti orang dekat. Karena di padang pasir, kenapa di padang pasir? Kalau orang datang jelegedeg baik, mesti ngebul. Ini mau baju putih bener, kayaknya rumahnya di pinggir masjid, nyebrang doang, masih bersih. Syadidu sawadi sya'r, ya, sangat hitam rambutnya. Ini masih muda, bukan aki-aki. Hitam lah. Kalau udah putih mah aki-aki. Udah bajunya putih, ini orang dari mana ya? Tuh. Itu dari mana? Ada siaknya. La yuro alaihi atharu safar. Sebetulnya itu siaknya tuh. Enggak kelihatan ke atasnya bekas perjalanan. Putih bener bajunya. Orang kagak dikenal, kalau datang berarti kan dari jauh. Mesti udah, ya kan, nggak ada mobil ber-AC, nggak ada. Mau naik kuda tetap nggak ada jalanan yang udah di aspal, enggak, memang dia membelah padang pasir, mesti ngebul, mesti hitam. Ya, rambutnya juga ya, dikatakan rambutnya putih hitam ini boleh muda, boleh nggak ada debu sama sekali. Dan nggak ada tanda perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang mengenalnya daripada kami seorang pun. Berarti ini orang asing. Hatta jalasa ila, sehingga duduk kepada. Jalasa ila ini berarti duduk ngedeketin banget sama Nabi. Nah ini juga kalau istinbatnya ini nih merupakan adab menuntut ilmu. Jangan jauh-jauh amanya ngajar. Ini dari sini istinbatnya nih. Makanya kalau saya bilang maju, itu bukan boleh nyuruh baik. Karena ulamanya begitu. Ini namanya ngaji mau jauh baik, benci kali amanya ngajar. Kan gitu nantinya. Udah enak kali amanya ngajar. Takut. Takut dia apa ini Mang? Mono, bini saya lagi duduknya jauh banget. Takut kali sama laki. Ada ke bini takut, laki takut sama bini. Ini mah bini takut sama laki. Ya udah, jagain bener itu. Nah ini jalasa ila itu duduk ngedeket. Tuh, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Ya.
Maka dia sandarkan dua lutut orang itu kepada dua lutut Nabi. Kan dekat tuh. Sunnah ketika ngaji nempel, lamanya ngaji itu kalau duduknya di bawah nempel tuh. Makanya ya ulama-ulama dulu, kiai kita dulu sini di bawah, mau jauh be lo. Gitu. Enggak tahu kena kemplang yang deket ya mah. Iya. Kena siram, kena bantal, kena gaplokan ya. Nah itu wa wada'a kaffaihi ala fakhdzaihi. Lalu dia letakkan dua telapak tangan orang itu ke dua pahanya, paha dia. Tuh. Ini merupakan cara duduk yang sopan. Jadi kayak apa? Kayak tawaruk gitu, kayak orang duduk di antara dua sujudan begitu. Lalu dia letakkan begini. Itu menunjukkan bahwa ya, tadi tuh kalau dari segi balaghinya tuh jalasa ila itu ya dulu alal istinas katanya. Berarti dia suka sama orang yang dia datengin, maka duduknya dekat. Makanya saya takut ini yang ngaji nggak suka sama saya. Bagian nggak suka kayak tetep ngaji mah kudu dekat gitu. Ya saya malah lagi ngomong gaya lah. Bodong suka mau kagak, saya yang baca kitab. Ya. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Ini menunjukkan etika adab. Ya, kudu nih kalau dari sini nih, Bu nih. Orang ngaji itu duduknya enggak boleh pindah-pindah, enggak boleh ntar geser ke sono, geser sini. Ya. Orang kolesterol enggak bisa duduk tuh. Kalau duduk sila sampai habis. Duduk timpu sampai habis, enggak boleh dipindah-pindahin. Kudunya mah begitu. Nah, imam yang melakukan itu ketat adalah Al-Imamu Malik. Kalau imam yang lain masih boleh gerak-gerak, tapi Imam Malik ya, ngaji dengan Imam Malik terutama hadis. Mindahin kaki aja suruh pulang, udah. Nggak perlu bergerak pulang. Nengok aja pulang. Paham itu, Bu, susah. Mesti hati itu sama Allah benar-benar sambil ngaji sambil mohon dapat paham. Kalau ngedenger mah ini mah udah ngobrol tuh kan. Nah kalau ngobrol kan nggak kedengeran. Boro-boro paham ngedenger aja kagak. Ya. Nah ini waqala ya Muhammad. Nah loh, kenapa nih ya Muhammad? Karena orang sahabat nggak ada yang nyebut nama Nabi dan tidak boleh menyebut nama Nabi. Ya. Ini menunjukkan seolah-olah, bukan menunjukkan, artinya bahwa orang ini orang Badui, ya, orang Badui, orang gunung yang nggak punya sopan santun. Ya, kan ketika turunnya la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi itu kan orang Baduy kalau datang nyamperin Nabi di depannya udah gerowokan baik. Muhammad, Muhammad, ya Muhammad, ya Abul Qasim. Ya, nggak mau dia mah ya Nabi, ya Rasul, karena ya orang nggak berbudaya, nggak beradaban, nggak. Ya, orang belum ngaji namanya, belum punya ilmu kan yang membuat orang tuh jadi halus lidahnya, budi pekertinya. Ya, ilmu gitu. Nah orang Baduy mana namanya orang kampung ngomongnya gerawakan baik. Wa Abul Qasim. Makanya terus turun ayat jangan tinggi-tinggi suara di depan Nabi. Nah, itu juga adab kalau lagi ngaji jangan ada yang ngomong. Itu istinbatnya itu banyak istinbatnya. Makanya ngaji terus, nanti tahu adabnya.
Dikirain Haji Rohim ya ngaji belagu men. Ya. Kalau sayanya wali, ibu-ibu tidur ya dapat dari Allah. Sayanya iblis soalnya. Jadi kudu berdasarkan ilmu dan adab agar kita sama-sama dapat paham dari Allah. Ya. Akhbirni anil Islam. Nah, ini bertanya, apa itu Islam? Ceritakan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimmas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, Islam adalah engkau membaca syahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, pergi haji jika kamu mampu jalannya. Qala sadaqta. Betul lah, itu orang nanya ngebetulin, pas ente jawab nih katanya gitu. Maka kata Sayyidina Umar, karena ini hadis riwayat Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Saya heran ya sama orang ini, dia yang nanya, dia yang bilang benar. Lalu bertanya lagi, akhbirni anil iman. Ceritakan saya tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah kamu percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman dengan qadar. Ya, dengan takdir baik dan buruknya. Qala sadaqta. Ngomong jawab lagi begitu. Qala fa akhbirni anil ihsan. Ya. Maka kabarkan saya lagi tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya. Nabi menjawab, ihsan itu bukan rukun. Tadi kan ketika ditanya Islam rukun jawabnya ya. Syahadat, puasa, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Iman Nabi sebutin lagi. Ya, bangunannya. Ya. Bangunan Islam 5, bangunan iman 6. Percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari kiamat, dan takdir baik buruk. Nah, ketika ditanya tentang ihsan, Bu, Nabi tidak menjawab bangunannya, karena ihsan memang bukan sisi bangunan agama. Nabi menjawabnya apa? Berupa definisi. Anta budallaha, engkau beribadah kepada Allah. Coba, ibadah itu apa? Ya, kita diciptakan untuk beribadah. Nabi diutus ya, untuk menyampaikan tauhid agar disembah. Berarti ibadah itu amal yang berdasarkan iman. Nah, orang munafik di zaman Nabi itu kan tadi ngikut sembahyang ya. Ya, itu ibadah? Enggak, karena enggak iman. Kalau udah iman sama Allah, lalu kita melakukan amal ya, dengan niat untuk Allah, itu ibadah. Jadi ibadah itu syaratnya 2, Bu. Ya, Bu. Syarat untuk menjadi ibadah 2. Pertama niat, kedua ma'rifatul ma'bud. Tahu ama yang disembah. Paling kurang tahu ilmu. Allah itu apa? Mana dalilnya? Ya, kalau enggak yang ikut-ikutan. Dan tidak boleh urusan akidah ikut-ikutan. Ya. Kudu ngaji. Ya, kalau nggak ngaji nanti rasanya Islamnya udah lama. Gua mau Islam udah lama dari kecil. Lah iyalah, kalau dari kecil nggak Islam kafir malah. Jadi udah romannya udah bosan sama agama. Ya, ya udah nggak ada amalnya, nggak ada etikanya, nggak ada akhlaknya. Ya. Kenapa? Karena udah lama. Ya, apalagi, gua mau kena orang ceger. Ya, ceger rasanya udah identik dengan
Islam gitu dengan ibadah. Padahal mau ada yang ibadah. Ya. Kalau ngelihat bukan orang cegar mana, wah Islam baru tuh. Dia masih rajin. Jadi kalau Islam lama mau udah nggak rajin. Ini kan agama kenangan, itu disebabkan tidak ada ilmu. Ya. Nah kemudian kita lanjutkan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Berarti Allah tidak dapat dilihat di sini, diseolah-olahkan. Ya Bu, kata Nabi, ihsan itu engkau melakukan ibadah. Ibadah ini kan menyembah. Niat dan karena Allah nih niatnya, dan memang dia tahu Allah yang disembah. Menggunakan syariatnya, itu tahu Allah itu yang menggunakan syariatnya. Ya. Seolah-olah engkau melihat Allah. Kenapa seolah-olah? Karena akal mata indera tidak bakal melihat Allah. Makanya disebut tanzih. Ya, subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha luhur. Allah itu suci. Suci itu apa maksudnya? Enggak ada yang bisa nyentuh oleh Allah walaupun paham, pikiran, khayal enggak sampai. Kan perempuan kalau belum disentuh suci itu. Allah pun tidak disentuh oleh apa? Oleh paham kita juga, kita pikirin enggak sampai. Maka ka'annaka taroh, ketika engkau beribadah, maka saksikan itu, ya, kamu melakukannya untuk Allah, itu maksudnya. Syuhud, musyahadah. Ini berbicara tentang cara ibadah. Cara ibadah itu mesti syuhud. Ini tingkatnya tinggi kalau syuhud. Karena yang menyaksikan adalah hati. Contohnya begini dah, ya Bu. Misalnya ada orang berantem, jeger. Yang kita lihat kan orang berantem tuh. Ya, misalnya berantem bini tua sama bini muda, cakar-cakaran. Nah kan pas yang berantem kan yang itu. Nah, yang kita lihat dengan indera, benda, artinya manusia tuh. Tapi ada yang kita ambil pelajarannya, malumen ya. Nah itu ngelihat yang abstrak itu berupa hikmah, pelajaran. Itu yang melihat mata atau hati? Ya, Abu. Mata. Buseng. Pelajaran dari kejadian itu mata atau hati yang lihat? Hati. Itu kalau punya hati. Liman lahu qalbun, kata Allah. Ya. Kalau nggak punya hati nggak bisa ngelihat. Nah itu. Nah makanya terusnya tuh. Upain lam takun taroh, kalau engkau bukan orang yang bisa melihat, jika engkau tidak dapat menyaksikan hatimu kepada Allah, ibadah nggak bisa kamu seolah. Ya. Antabud ibadah, ka'annaka taroh. Apapun yang kita lakukan, yang kita lihat Allah. Kalau bahasa ilmiahnya mah, visinya Allah aja. Ya. Objektifnya Allah, tujuannya Allah, itu namanya ya syuhud. Nah kalau tidak bisa, fa innahu yarak, Allah melihatmu. Nah jadikan Allah sebagai tujuan, itu fa innahu yarak. Ya udah, Allah ngelihat nih, Allah ngelihat. Nah ini ya, supaya kita muraqabah. Muraqabah itu kalau kita kerja di kantor kan ada CCTV tuh, ada yang liatin. Gitu. Maka kita akhirnya ibadahnya bagus karena karena ada CCTV-nya. Gitu. Nah, maka kita harus tumbuhkan bahwa kita melakukan ini untuk Allah. Gitu. Itu namanya fa innahu yara. Lalu yang kemudian qala nanya lagi, fa akhbirni anis saah.
ceritakan aku kepada tentang kiamat. Kenapa? Tentang kiamat. Karena dampak daripada ibadah dan iman adalah hari kiamat. Makanya ditanya. Tapi Nabi menjawabnya dengan adab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang kiamat itu lebih tahu dari yang nanya. Ini adalah ada dua. Kalau orang yang ditanyanya merasa dia pengetahuannya di bawah, maka ini namanya tawadu. Ya, kan ini redaksi mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya enggak lebih pinter dari yang nanya. Ini apa maknanya? Bisa dua. Kalau yang ditanya emang ilmunya di bawah, berarti dia adab. Ya. Kita ditanya misalnya sama ulama, lah menanya sama saya masa, kan seolah-olah begitu. Ini nih masmaul anha bi'alam minas sa'il, nanya sama saya gitu. Nah, saya mah nggak tahu. Ini makna untuk adab. Tapi kalau yang ditanya itu sebetulnya lebih tinggi, ini namanya tanazzul. Ya, tawadu, karena ada tarbiyah, ada pelajaran yang ingin diberikan dari pertemuan ini. Ya. Jadi sebetulnya Allah menjelaskan hukumnya itu ada dengan teater, ini kan teater namanya nih. Ada dengan dialog imajiner. Di Al-Quran ada dialog khayal. Seperti Allah dialog dengan malaikat. Wahai malaikat, saya mau bikin Adam, mau bikin manusia, mau bikin khalifah. Lah bagaimana? Masa mau bikin yang bakal yang ngerusak dan ngebunuh, menumpah darah? Ente emang gak tahu apa-apa. Lah ini kan dialog namanya. Tahuan saya, kata Allah. Gitu. Kalau dialog berarti kan mesti ada ittisal, ada komunikasi, komunikatif, ada saling sambut. Lah kan Allah nggak ada bicara tanpa suara dan sebagainya. Ini redaksinya, kata-katanya namanya hiwar khayali. Nah, coba Allah mau mengajarkan kepada kita tentang bahwa akibat hasil daripada kita ibadah dan beriman nanti di akhirat pahalanya ada. Ya, maka dipertanyakan. Ya. Kiamat kapan? Sama juga ada satu hari Nabi sedang khutbah Jum'ah, bla 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 bla. Ya. Langsung tiba-tiba berdiri baik, itu orang Baduy juga tuh. Lah orang khutbah langsung, ya Rasulullah saya mau nanya. Nabi berhenti. Khutbah. Nanya apa? Ya, kiamat kapan? Ya. Akhirnya Nabi mengatakan, ente emang udah nyiapin apa untuk kiamat? Gitu. Nah ini, maka Nabi menjawab, Nabi tanazul. Kalau saya lebih menafsirkan kepada mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, Nabi tanazul. Banyak ulama mengartikan Nabi belajar kepada Jibril. Tetapi orang-orang sufi tidak. Ya. Jibril sedang memberi pelajaran kepada sahabat. Ketika Nabi ditanya, maka ya, Nabi tanazul. Arti tanazul itu apa tanazul ya? Apa tanazul ya? Merendah lah, merendah. Nabi merendah. Gitu. Merendah semata-mata pertama untuk mendidik. Ya, kalau yang nggak tahu jangan ngomong baik gitu. Itu pendidikannya, istinbatnya. Orang jika ditanya tentang satu hukum, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Itu pelajaran tuh. Yang kedua ada pelajaran yang memang mau dijelaskan oleh Nabi. Karena kalau ditanya kiamat itu apa, definisi kiamat nggak ada gunanya. Tetapi ada pelajaran lain, ya, tentang ciri-cirinya. Agar kita berhati-hati dengan ciri-ciri itu. Ya, maka ini tanazul. Maka faqala fa akhbirni an amaratiha. Amarat ini alamat. Maka kalau begitu
Tanda-tandanya dah, kasih tahu saya. Maka Nabi menyebutnya qala antalida. Antalida ini beranak, melahirkan. Al-amatu, hamba sahaya, mamlukah, al-amah. Robbataha ini sayyidataha. Ada hamba ngelahirin tuannya. Kemudian wa antaro, dan yang kedua nih, kamu akan menyaksikan al-hupata, al-urata, al-alata, ri'a asya yatatawwaluna fil bunyan. Kamu akan menyaksikan orang khufah. Khufah itu apa? Orang kampung yang nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, nyeker. Uroh, ya, telanjang, artinya bajunya juga, ya, ya, bajunya juga, ya, bukan orang hadoroh, orang yang berperadaban. Kemudian al-alah, Allah ini miskin, fakir. Ya. Ri'a asya, pengembala kambing. Ri'a dari ra'in, pengembala, sya kambing. Tetapi ya tatawwaluna fil bunyan, bertinggi-tinggi dalam membangun gedung. Ini cerita tentang orang Baduy. Kan gambaran hufa, ura, alah itu kan orang Baduy. Ya. Artinya seolah-olah kiamat akan datang kalau di Khalij, di semenanjung Arab. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarah, peradaban itu ada di Baghdad misalnya, Syam, Mesir. Karena zaman Roma itu memang udah yang menjadi negara yang berperadaban dari segi pembangunan, ya, bukan padang pasir yang Baduy gitu. Nah, Khalij memang padang pasir, ya, seolah-olah kalau di Mekah udah bangunannya tinggi-tinggi, itu ciri-ciri kiamat, ya. Ini kalau dibahas terus, menunjukkan tempat berarti menunjukkan isi. Kemana-mana itu terus tuh. Termasuk hamba melahirkan tuannya. Jadi raja yang dilahirkan dari anak hamba sahaya. Di negara mana tuh? Ya. Najd. Ya. Jadi ciri kiamat memang sudah ada, ya, pemikiran, ya, yang ekstrim, katakan begitu. Dari sini nih akan timbul ekstrim, gitu. Sumantalaka palabisa maliya, kemudian pergi palabistu maliya, maka tidak lama kemudian summa qala ya Umar, ya, begitu pergi tidak lama kemudian Nabi berkata, ya Umar, atadri man nisail, wahai Umar, tahukah siapa tadi yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fa innahu Jibrilu. Nah, rupanya yang datang tadi tuh Bu, Jibril. Atakum, dia datang kepadamu, yu'allimukum, mengajarkan kamu, dinakum, agama kamu. Maka agama itu Islam, iman, ihsan, fikih, akidah, tasawuf, itu ilmu agama. Ya. Agama itu iman, Islam, dan iman. Ilmu agama berarti fikih, akidah, dan tasawuf. Dan tentang kiamat ini masuk kepada ilmu akidah, ya, karena percaya kepada hari akhir, ya, dan ciri-cirinya. Nah, adapun sarah-sarah lain bahwa kenapa Islam ditanya Nabi menjawab tentang amal, ya, karena Islam berarti adalah
Jadi agama ini Bu, agama ini kalau dilihat dari zohirnya namanya Islam. Salat, puasa, zakat, haji, kan itu Islam tuh. Kalau dilihat dari batinnya agama kita namanya iman. Percaya kepada Allah. Kalau dilihat dari cara menunaikannya namanya ihsan. Tetapi Allah sudah memberi nama agama kita ini dengan salah satu dari 3 rukunnya, yaitu Islam. Innad dina indallahi al-Islam. Wa man yabtaghi ghairil islami dinan, ya, maka Islam dijadikan salah satu namanya. Kenapa Islam enggak iman? Kalau dari segi penamaan min babit taghlib. Karena orang kelihatan Islam kalau sholat, kelihatan Islam kalau puasa, kelihatan Islam kalau zakat, kelihatan Islam kalau haji. Tapi apakah benar menunaikannya ihsan? Tahu, ihsan mah sedikit. Apa benar dia ini ibadah untuk akhirat seperti imannya? Tahu. Makanya ada qalatil a'rabu, ada orang dari Baduy Arab datang-datang amanna. Ini tafsiran ini mungkin orang Baduy tidak tahu adab, datang-datang saya udah beriman ya Rasulullah. Ditegur Rasulullah, Allah kul, kasih tahu. Dia belum beriman, baru Islam, bilang aslamna, jangan amanah baik. Nah, ini penjelasan tentang sisi amal, sisi zohir agama, ya. Dan ini ada ilmunya semua, ilmu Islam, ilmu fikih, ilmu iman, ilmu akidah, dan ilmu ihsan untuk mempelajari cara ibadah, cara sholat, cara puasa, cara zakat, cara haji, ya. Ya kudu tahu, kalau enggak tidak sempurna imannya. Gitu. Lah jangan Islam dijadiin kenangan lah, saya mau orang ceger udah. Ya. Iya, anak kiai. Ya. Cucu kiai, bini kiai. Lah apa emang? Nah, emang Islam punya nenek moyang kita. Ya. Ilmu dan amal dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.